Episode kali ini berlatar di kota Napa Valley, yang dimana sebuah perlombaan besar mencari koki terbaik yang diadakan oleh Westin Resort. I'm Bertram Duesterberg, your host. Dan acara dibuka oleh Bertram, host sekaligus panitia acara, dengan memperkenalkan para peserta, yang diawali dengan koki Diaz. Dan ada koki sepasang suami istri, Arles dan Julia. Dan juga koki Ludo. Dan yang terakhir juara bertahan, Jeffrey. Thank you. Dan acara dibuka, dimulai dengan penilaian makanan Jeffrey. Namun di saat Jeffrey memperkenalkan makanannya, tiba-tiba Jeffrey, say something. ya, Jeffrey terjatuh dan meninggal di tempat. Dan oleh karena itu, tim CBI yang dipimpin oleh agen Lisbon datang di lokasi. Namun tim belum mendapatkan kabar penyebab kematian korban. Ya, kasus ini belum bisa ditangani tim CBI karena kasus belum dianggap sebagai kasus pembunuhan. Namun karena salah satu koki memiliki koneksi pada gubernur, maka gubernur meminta tim CBI menangani kasus ini. Baru saja masuk, agen Cho telah mendapatkan info bahwa korban sempat berkelahi dengan panitia acara, yaitu Bertram, dan tim mencurigai kematian korban akibat perkelahian itu. Dan oleh karena itu, tim menanyakan penyebab dan sejauh apakah perkelahian itu. Dan dari Bertram diketahui, perkelahian itu akibat Jeffrey tidak menemukan jamur travel yang dia pesan untuk pertandingan. Dan karena Jeffrey meminta ganti rugi pada panitia, yang jumlahnya lumayan mahal, dan Bertram tidak setuju. Dan di saat itulah Jeffrey mulai berteriak dan mendorong Bertram, yang dibalasnya dengan Jeffrey terjatuh dengan benturan di belakang kepala. Dan Patrick bertanya apakah Jeffrey sering melakukan itu. Dan dari Bertram diketahui bahwa Jeffrey koki yang jenius, dan jenius biasanya cerewet, dan itulah Jeffrey. Dan Patrick yang mendengar bahwa Jeffrey koki yang jenius mencobai makanan Jeffrey. Excuse me, is this the victim's dish? Yes. No genius there. Way too much salt. Dan pendapat Patrick bahwa Jeffrey tidak terlalu jenius karena makanannya kelebihan garam. Dan di saat yang sama, Patrick bertemu Dr. Stoner yang sedang memeriksa mayat korban mencari tahu penyebab kematian korban. Dan dia adalah dokter yang sering diganggu oleh Patrick. Dan ternyata Dr. Stoner telah pindah di kota ini dengan alasan karena kota ini memiliki anggur yang enak dan tidak ada Patrick Jane. Dr. Stoner yang memeriksa kemungkinan korban meninggal akibat perkelahian, sehingga berfokus pada kepala bagian belakang korban. Dan Patrick kembali mengganggu Dr. Stoner dengan meminta pemeriksaan mulut korban, dan ditolak oleh Dr. Stoner. Don't be alarmed, I am going to touch you. Mr. Jane, please, I am in the... Namun Patrick dengan menggunakan tangan Dr. Stoner memeriksa mulut korban dan menemukan, ya, lidah korban seakan terbakar. Dan itu membuat Dr. Stoner bertanya apa yang membuat Patrick ingin memeriksa mulut korban. Dan dari Patrick diketahui karena makanan korban sangat asin. Dan itu berarti indera perasa korban kurang baik. Dan itu juga membuat korban meninggal bukan akibat perkelahian, sehingga Bertram dibebaskan dari tersangka. Dan penyebab kematian korban adalah karena diracuni. Dan itu membuat Ringsby yang sedari tadi mencobai makanan di tempat itu merasa mual. Poison. Dan kini hasil forensik telah keluar, menyatakan korban diracuni memakai risin. Dan itu bisa lewat makanan atau minuman. Namun karena risin mudah dibuat, itu memperluas kemungkinan tersangka. Dan juga info bahwa tim forensik telah memeriksa seluruh makanan di dapur, namun tidak menemukan asal racun. Oleh karena itu, agen Lisbon meminta agen Ringsby memeriksa kamar korban. Sementara dia dan Patrick akan menemui istri korban yang baru saja datang. Dan agen Cho diminta mewawancarai para koki karena ada kemungkinan korban diracuni karena perebutan hadiah yang sebesar $100,000. We have to go and talk to the victim's wife. Comfort food. Dan dimulai dengan agen Cho dengan para koki. Dan diketahuilah bahwa Julia yang meminta ayahnya agar tim CBI yang menangani kasus ini. Dan itu karena Julia melihat kematian Jeffrey sangat aneh. For a large cash prize. Helps that one of you is dead. Dan agen Cho menyampaikan posisi mereka semua adalah calon tersangka karena ada motif yang mengarah pada mereka. Namun Arles, suami Julia, mengatakan itu sangat tidak masuk akal karena mereka para koki seperti teman seperjuangan. Namun pernyataan itu membuat Diaz tertawa dan Cho ingin mendengar apa maksud Diaz. Dan diketahui kata teman tidak cocok untuk Arles.
karena Arles baru-baru ini mencoba menarik asisten Jeffrey untuk bekerja padanya. Namun Arles mengatakan itu hanya sekedar bertanya. Oleh karena itu, agen Cho menanyakan profil korban pada Diaz. Dan pengakuan Diaz, dia membenci sifat Jeffrey yang seorang egois dan manipulasi. Namun itu dipotong oleh Julia dengan berkata, namun Jeffrey memiliki kualitas 2 kali dibanding Diaz. Dan oleh karena itu, agen Cho menanyakan siapa yang mencuri jamur Jeffrey. Dan semua koki menunjuk Ludo sebagai pelakunya. Truffles are very expensive, aren't they? Now you wouldn't throw them out. Namun pengakuan Ludo, dia tidak mencurinya, hanya berniat menyelamatkan jamur itu dari nasib buruk yang akan Jeff lakukan pada jamur itu. We're separated. I haven't spoken to Jeffrey in months. Dan scene pun berpindah dan kita diperkenalkan oleh istri korban, Abigail. Dan diketahui hubungan Abigail dan korban sangat buruk. Dan dari Abigail diketahui itu karena Jeffrey seorang peminum keras. Don't listen to her. Whatever she says. She hates Jeff. Namun tiba-tiba adik korban datang dan dia adalah Kevin. Dan pengakuan Kevin bahwa Abigail sangat membenci Jeffrey. Dan dia juga mengatakan bahwa Jeffrey sangat jenius yang berhasil mengejar cita-citanya menjadi seorang koki dengan usahanya sendiri. Dan Abigail hanya senang menghabiskan uang Jeffrey. Dan juga diketahui bahwa Jeffrey telah 2 minggu tidak minum alkohol karena dia telah mengikuti program bebas alkohol. Namun Abigail tidak percaya lagi karena itu sudah sering dikatakan Jeffrey. Dan dari Abigail diketahui semalam Jeffrey menghubunginya dan meminta maaf pada Abigail. He said he was sorry. Singkat cerita, kini scene berpindah pada Ringsby yang berada di kamar korban mencari sumber racun. Namun Ringsby yang telah memeriksa semua bahan makanan dan minuman di kamar itu tidak menemukan apapun. Namun Patrick yang baru saja datang melihat kamar korban berantakan. Dan Patrick yakin ini ulah korban sendiri. There is an act of self-hatred, plus all these drawers are closed. Dan karena dia seorang pecandu minuman yang baru ingin berhenti, pasti menyimpan cadangan minuman di suatu tempat. Dan Patrick mencari di tempat-tempat yang bisa menjadi tempat persembunyian. Dan benar saja, Patrick menemukan sebotol gin. Dan Ringsby segera memeriksa. Dan benar saja, sumber racun berada di minuman itu. Bingo. Dan oleh karena itu, Patrick mengumpulkan para koki. Dan Patrick memulai triknya dengan langsung menuduh Ludo sebagai pelaku. Ludo. What do you think? Take him in. Sehingga Patrick dapat melihat respon raut wajah para koki. Dan terlihatlah dia seolah bernapas lega. Dan itulah yang Patrick cari. Oleh karena itu, Patrick meminta agen Ringsby membawa Diaz. Karena dialah orang yang harus ditanya. Merci. Dan kini Diaz diinterogasi oleh agen Cho yang telah memeriksa riwayat belanja kartu kredit Diaz. Dan menemukan bahwa Diaz membeli gin baru-baru ini. Namun awalnya Diaz menyangkal. Namun agen Cho menjelaskan posisi Diaz. Yang jika tidak menceritakan cerita versi Diaz, tim bisa menuntutnya dengan bukti yang ada. Oleh karena itu, Diaz pun bercerita bahwa dia adalah koki yang memiliki dapur sendiri, namun tak punya koneksi ataupun buku resepnya sendiri. Dan pertandingan itu adalah salah satu jalan agar dia terkenal. Namun Jeffrey lah satu-satunya yang harus dia kalahkan. Jadi ya, dia membeli gin untuk Jeffrey untuk menurunkan kualitasnya. Namun dia tidak tahu mengapa ada risin di dalam minuman itu. I just tried to get him drunk. That's all. No poison. Pengakuan itu disaksikan langsung oleh agen Lisbon. Dan ya, Diaz tidak bisa ditahan jika bukti hanya itu. Dan di saat yang sama, Van Pelt datang memberikan catatan ponsel Jeffrey. Dan ada catatan telepon Jeffrey jam 2 pagi di hari kematiannya. Dan itu telepon pada restoran Jeffrey sendiri. Oleh karena itu, Lisbon dan Patrick datang ke restoran Jeffrey. Dan tim datang di saat Abigail sedang mengelola keuangan restoran. Dan Patrick menebak bahwa restoran ini dalam masalah keuangan. Dan itu dibenarkan oleh Abigail. Dan mengatakan Jeffrey meninggalkan restoran yang gagal. Dan tim diperkenalkan dengan Eliza, koki asisten Jeffrey. Di saat yang sama, Patrick mengenal Eliza sebagai koki yang ingin ditarik oleh koki lainnya dengan gaji yang tinggi. Dan Patrick menebak, itu berarti Eliza sangat bagus dalam bekerja. Dan Lisbon mulai mengatakan maksud kedatangannya, mencari tahu siapa yang Jeffrey hubungi di jam 2 pagi di malam hari kematian Jeffrey. Dan itu adalah Eliza yang mengaku untuk membicarakan penggantian menu untuk perlombaan. Namun Lisbon masih kurang mengerti mengapa tak bisa menunggu di pagi hari. Dan dari Eliza diketahui bahwa itulah Jeffrey tak kenal waktu jika menuntut kesempurnaan dalam hidangan. Dan di saat yang sama, Abigail menyelah pembicaraan dengan menyuruh Eliza menyetor uang agar ceknya tidak ditolak. Dan itu juga membuat tim pergi.
Namun di saat Patrick dan Lisbon tertahan karena pertengkaran siapa yang akan mengemudi mobil, di saat yang sama Eliza keluar dan tiba-tiba seorang pria merampok Eliza, dan itu disaksikan oleh Lisbon yang menunggu perampok berlari ke arahnya, dan setelah tim melihat wajah perampok itu, ternyata itu adalah Kevin, adik korban. Oleh karena itu, kini tim menginterogasi Kevin. That had nothing to do with what happened to Jeff. I don't believe you. Dan di dalam interogasi itu, Kevin mengatakan alasan mengapa dia merampok Eliza, yaitu karena Jeffrey meminjam uang pada seorang lintah darat, dan Kevin yang memperkenalkan Jeffrey pada lintah darat itu. Dan kini Kevin diteror agar mengembalikan uang yang dipinjam Jeffrey. Karena jika tidak, dia akan bernasib sama dengan Jeffrey. Sean Horlick. What else do you know about him? Dan karena pengakuan itu, agen Lisbon meminta agen Van Pelt dan Ringsby memeriksa Horlick, dan agen Joe memeriksa keuangan restoran Jeffrey, dan Patrick akan menemani Joe. That says March 09 accounts payable. Oh. Singkat cerita, Joe memeriksa keuangan restoran Jeffrey, sementara Patrick mencobai makanan buatan Eliza. Dan Patrick kagum dengan rasa makanan Eliza, dan menganggap bahwa Eliza seharusnya sudah memiliki restorannya sendiri. Dan itu dibenarkan oleh Eliza. Namun ada halangan, yaitu pemerintah tidak mengeluarkan izin miras Eliza, sehingga tidak ada investor. No license, no investors, so... Sementara itu, agen Van Pelt dan Ringsby yang memeriksa Horlick dan diketahui bahwa benar Jeffrey meminjam uang padanya dan telah menghubungi Kevin agar segera mengembalikan uangnya. Dan dia juga mengaku berbicara keras pada Kevin. Itu karena Horlick mendapatkan informasi dari temannya yang bekerja di hotel bahwa Jeffrey tidak bangkrut karena sering menginap di hotel itu, yang dimana hotel itu adalah hotel yang sangat mahal. We got something. Jeffrey stayed at the Ritz. Dan informasi itu membuat Van Pelt menemukan bahwa Jeffrey ke hotel itu 12 kali dalam 2 bulan terakhir dan membayar secara tunai. Dan tim sadar bahwa tunai artinya selingkuh. Namun ada yang aneh, karena Jeffrey telah berpisah dengan istrinya, artinya dia tidak perlu sembunyi-sembunyi. Namun tim sadar bahwa pasangannya lah yang tidak mau terekspos. Oleh karena itu tim menyimpulkan bahwa pasangan Jeffrey seorang wanita menikah dan kaya. Oleh karena itu, agen Lisbon meminta agen Van Pelt terus mencari tahu siapa wanita itu. Careful, careful. Dan scene pun berpindah di mana Patrick berada bersama para koki, dan Patrick mencobai makanan para koki. Namun sampai dia ingin mencoba makanan Julia yang memakai lada khas kesukaan Julia, tiba-tiba Bertram datang dan meminta agar Patrick pergi. Dan Patrick yang telah mendapatkan informasi dari semua orang ingin pergi. Namun Ludo mengatakan Patrick berbohong karena belum bertanya satu hal pun. Oh, jelas itu menantang Patrick. Dan Patrick membuktikan itu dengan menjelaskan profil setiap para koki sampai pada Julia. Dan Patrick mengatakan Julia berselingkuh dengan Jeffrey, dan itulah alasan mengapa Julia meminta ayahnya agar mendatangkan tim investigasi terbaik agar menemukan pembunuh Jeffrey. Dan itu tidak disangkal oleh Julia. Dan ditambah laporan CCTV hotel menunjukkan Julia bersama Jeffrey. Roger that. Dan karena itu, tim membawa Julia untuk diwawancarai. Dalam wawancara itu, Julia mengaku bahwa hubungannya dengan Jeffrey sudah 5 bulan. Dan di malam sebelum Jeffrey terbunuh, Jeffrey memutuskan hubungan itu. Dan pengakuan Julia, dia meninggalkan Jeffrey dari kamarnya dalam keadaan mabuk. Namun di tengah wawancara itu, Julia terjatuh dan meninggal. Julia, are you on medication? Julia? Kematian Julia membuat Lisbon ditegur oleh gubernur dan meminta agar kasus segera diselesaikan. Sementara itu, agen Van Pelt telah menerima laporan bahwa Julia mengalami hal yang sama seperti Jeffrey. Oleh karena itu, Lisbon meminta agen Cho dan agen Ringsby menemui suami Julia. Your wife just died and you're talking about recipes? What would you have? Dan karena Julia memiliki harta, itu membuat suami Julia menjadi tersangka nomor 1. Namun pengakuan Arles bahwa tim seharusnya berbicara pada Abigail, karena dialah yang harus menjadi tersangka nomor 1. Namun tim mengatakan sudah berbicara dengan Abigail. Dan pengakuan Abigail, dia sudah tidak bertemu dengan Jeffrey 1 bulan. Namun pernyataan Arles memberikan informasi bahwa Abigail berbohong. Karena 2 minggu yang lalu, Jeffrey dan Abigail bertemu di pasar. Dan mereka bertengkar hebat. With Jeff and you were fighting. Look, I did not kill Jeffrey if that's what you're getting at. Dan informasi itu segera membuat Lisbon berbicara kembali dengan Abigail. Dan Abigail langsung menyangkal bahwa dia tidak membunuh Jeffrey. Namun Patrick yang memperhatikan foto-foto Abigail menyadari sesuatu. 6 pounds doesn't fit into the sleek outfits anymore, so she wears this. She's pregnant.
Ya, Patrick tahu bahwa Abigail sedang hamil dan itu adalah anak Jeffrey. Dan karena itu, Abigail pun mengaku bahwa itu terjadi di saat Jeffrey mengambil barang-barangnya. Dan silaturahmi pun terjadi. Dan di saat 2 minggu setelahnya, dia mengecek dan ternyata dia hamil. Dan itulah yang mereka pertengkarkan di pasar. Dan karena Abigail banyak berbohong, Lisbon ingin menggeledah rumah Abigail dan meminta agar Abigail mengizinkan tanpa surat perintah. Dan Abigail pun setuju. Oleh karena itu, rumah Abigail pun digeledah. Could you at least pretend to be helping? Found this in the garage. Nice work. Dan tim menemukan bahan pembuat resin. Oleh karena itu, tim menginterogasi Abigail. Naughty Abigail. Namun di dalam wawancara itu, Abigail tidak mengakui temuan itu miliknya. Believe me, you will feel much better if you... Dan di saat yang sama, Lisbon dihubungi oleh Patrick yang meminta Lisbon agar datang segera. Such a relief to know that the killer has been caught. Just doing our job. Dan ternyata itu adalah makan malam penghormatan Jeffrey dan Julia. Namun sebelum itu, Patrick kembali menemui para koki yang tengah mempersiapkan makanan. Dan Patrick memulai rencananya dengan membuat salah satu kompor dapur tidak terkendali. Sementara itu, Patrick memasukkan sesuatu pada makanan. To Jeffrey and Julia. Singkat waktu, makan malam pun diadakan dengan dihadiri semua orang. Dan di saat mereka mencobai sup pembuka, semua merasa kepedisan. Dan para koki tidak tahu mengapa itu bisa terjadi. Dan di saat itulah Patrick mengakui dia telah menambahkan lada dari lemari Julia. Dan itu membuat semua orang bingung, kecuali Elisa yang seakan mual. What's the trouble, Elijah? Dan semua pun menanyakan apa yang salah. Dan Elisa menjawab bahwa semua orang harus ke rumah sakit karena dia telah melihat Ludo menaruh sesuatu di lada itu. Namun karena tidak ada yang percaya, dia pun mengaku. I poisoned Julia's pepper. Dan setelah pengakuan itu, Patrick pun memberitahu bahwa lada itu bukanlah lada Julia dan dia telah menukarnya. Karena Patrick tahu bahwa racun itu disimpan di lada itu. Oleh karena itu, kini Elisa dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Dan disinilah diketahui setelah tim menggali lebih dalam soal izin miras Elisa yang ditolak pemerintah. Ternyata itu karena Julia yang meminta ayahnya agar memblokir Elisa. Dan Patrick menebak itu karena Jeffrey, seorang pemabuk yang membutuhkan Elisa di restorannya. Dan menyuruh Julia agar Elisa gagal membuka restorannya. Dan di malam itu, Jeffrey menghubungi Elisa dan meminta maaf karena Jeffrey kini ingin hidup lurus. Namun Elisa memutuskan untuk membalas Jeffrey dan Julia. I went to his room. Dan Elisa pun mengakui malam itu dia datang ke kamar Jeffrey dan berpura-pura memaafkan Jeffrey. Dan disitulah dia menaruh racun di minuman Jeffrey. Setelah itu dia menaruh juga di lada kesukaan Julia. I'm sorry. What good is that? Dan setelah itu, Lisbon meminta maaf pada Abigail karena Patrick menjebak Abigail. Namun itu karena Patrick membutuhkan seseorang yang menjadi tersangka untuk menangkap pembunuh yang asli. Tell Mr. Jane he's a mean, irresponsible sadist. Okay. Good night. Stay tuned for scenes from our next episode.